Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Muhammad Sufyan As-Sauri. Video ini saya buat untuk menjelaskan lebih lengkap lagi ya video saya sebelumnya. Kalau belum lihat silahkan klik link di atas ya, tentang sifat dan cara setan menggoda manusia gitu. Dalam bahasan kali ini ada 8 ya langkah-langkah setan dalam menggoda manusia. Seperti apa langkah-langkahnya? Tetap stay tune di sini terus ya. Baik, kita mulai pembahasan 8 langkah setan dalam menyesatkan manusia ya. Kita awali dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kepada Islam ya seluruhnya gitu. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan ya, bisikan setan gitu. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sungguhnya mereka itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, memang setan ini ya dibuat ya, diciptakan gitu ya. Dan kita harus pahami dulu ya, apa itu setan gitu. Jadi setan itu secara bahasa ya berarti jauh atau tersesat ya. Karena dia jauh dari rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kalau misalkan kita baca gitu ya, pengertian setan gitu, dari Quran surah An-Nas ya, ayat terakhir gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan kepada dada manusia dari golongan jin dan manusia itu. Jadi setan itu adalah sifat ya, sifat bagi orang atau jin ya yang durhaka kepada Allah ya, mengajak kepada kemungkaran gitu. Nah, jin dan manusia yang seperti apa ya? Jadi jin dan manusia ini kalau kita kategorikan ya terbagi menjadi 3 ya. Ada muslim, fasik, dan juga kafir gitu. Jin juga sama ya. Ada muslim, kemudian fasik dan kafir. Nah, yang dimaksud setan adalah yang fasik dan kafir ini gitu. Fasik itu apa? Yaitu jin atau manusia ya, yang dia itu masih muslim tapi masih melakukan dosa besar gitu. Nah, ini kedua kategori ini ya yang dinamakan setan, karena dia menentang Allah dan menyesatkan manusia kayak gitu. Nah, seperti apa langkah-langkahnya ya mereka dalam menyesatkan manusia? Ada 8. Ini saya ambil ya dari beberapa ayat dalam Al-Quran itu. Yang pertama, setan ini waswasah ya, membisiki gitu dalam Quran surah An-Nas itu. Jadi langkah pertama, setan itu waswasah, menggunakan bisikan gitu. Dan bisikan ini biasanya ya terjadi ya ketika manusia ini memiliki kesempatan ya. Entah itu memang diciptakan oleh dia sendiri atau pas kejadian lagi ada kesempatan gitu ya untuk berbuat jahat gitu. Nah, biasanya bisikan ini, waswasah setan ini ya masuk di kondisi seperti itu gitu. Dibisiki gitu ya manusia ini
Kalau misalkan tergoda, ya terjerumus dalam kemaksiatan itu. Jadi kalau misalkan kuat gitu ya, segera sadar, ya tidak terjadi gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu nisyan. Jadi melupakan ya. Melupakan maksudnya apa Ustadz? Melupakan contohnya misal ketika kita sedang sholat ya. Sebelum sholat kunci di mana gitu ya. Kunci mobil, kunci rumah di mana gitu. Tapi ketika lagi sholat ya anehnya gitu. Anehnya ingat gitu ya. Wah iya di atas kulkas. Oh iya di saku dia, di kantong belakang gitu. Nah itu cara setan dalam melupakan manusia untuk sholat khusyuk gitu. Biasanya kalau lagi sholat semua jadi keingetan gitu ya. Judul skripsi gitu, lagi sadar ya, nggak dapat gitu ya. Lagi sholat kadang dapat idenya gitu ya. Oh iya, gitu. Judul skripsi penelitian itu kadang jadi otak ini kadang ingat semua gitu ya. Jenius gitu ketika sholat. Nah, awas hati-hati ya. Jadi melupakan itu. Nah, firman-Nya dalam Quran surah Toha ya ayat 115. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Dan sungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Nah, jadi itu ya contoh langkah setan ya melupakan manusia itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga ya ada yang namanya tamani gitu. Jadi angan-angan, setan memberikan angan-angan kepada manusia gitu ya. Ini terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain daripada tipuan belaka. Jadi misal kita ikutan apa gitu ya, tapi ini haram ya dalam Islam gitu. Dikasih angan-angan gitu, kita lama-lama tergoda. Padahal belum mencapai target yang kita inginkan, misal penjara atau apa gitu ya, karena dia melanggar norma agama maupun norma sosial gitu. Jadi hati-hati ya. Kemudian langkah setan yang keempat ya, cara setan yang keempat dalam menyesatkan manusia adalah tazyin atau memandang baik perbuatan maksiat gitu. Ini ada di Quran surah Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya gitu. Kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlisin, yang ikhlas itu. Jadi setan sudah berdialog ya kepada Allah, akan menyesatkan manusia dengan cara memberikan pandangan baik gitu. Padahal itu adalah sesuatu yang salah. Kemudian yang kelima ya, wa'dun atau janji palsu gitu. Ini sama dengan yang sebelumnya ya. Kemudian yang keenam, sodun ya, hambatan atau setan, langkah setan ya dengan cara menghambat gitu. Ketika kita ingin sekolah gitu ya, mungkin kita pernah diajak oleh teman kita atau siapapun, ya udah nanti aja gitu ya, sekolahnya main PS aja dulu gitu. Atau misalkan jangan ngumpulin tugas lagi yuk gitu ya,
pokoknya yang ngumpulin tugas nanti dijauhin. Nah, awas, hati-hati ya, menghambat sesuatu padahal sesuatu itu baik. Nah, hati-hati. Kemudian yang ketujuh adalah adawah, ya, itu setan menebar permusuhan gitu, di antara anak cucu Adam gitu ya. Jadi langkah ini sangat tepat ya. Biasanya digunakan ketika dua orang gitu ya saling berkompetisi tapi dia tersulut emosi gitu ya. Misal lomba main bola gitu ya, atau lomba apapun ya, kompetisi gitu. Jadi pengen jadi kepala gitu ya. Nah, biasanya terjadilah permusuhan gitu. Karena Karena keinginan dia tidak tercapai dan dia mengikuti bisikan setan ya, harus bermusuhan dengan saudaranya sendiri gitu. Ini sering terjadi ya, misal apalagi yang dulunya akrab begitu. Kemudian orang tuanya meninggal, anak-anaknya tiba-tiba jadi musuhan gitu ya. Karena terperangkap ke jaring setan ya, langkah setan yang nomor 7, menebar permusuhan gitu. Ini ada di Quran surah Al-Maidah ayat 91. Kemudian yang ke-8 takhwif ya, yang terakhir takhwif, yaitu menakut-nakuti itu. Ini ada di Quran surah Ali Imran ayat 175. Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi setan senantiasa menakut-nakuti ya kepada hambanya yang ingin berbuat kebaikan. Nah, jadi itu ya ke-8 langkah setan, kita harus hati-hati dan pahami sehingga kita bisa mengkat ya, tidak menuruti bisikan setan itu untuk melakukan kedurhakaan pada Allah ataupun kemaksiatan itu. Yang pertama, saya ulangi ya, langkah-langkah setan dalam menyesatkan manusia ada nisyan, melupakan gitu ya. Kemudian yang kedua, waswasa, membisiki. Kemudian yang ketiga, tamanni, memberi angan-angan kosong ya. Kemudian yang keempat, tazyin, memandang baik perbuatan maksiat. Yang kelima, wa'dun, janji palsu. Yang keenam, soddun, memberi hambatan. Yang ketujuh, adawah, menebar permusuhan. Dan yang kedelapan, takhwif, menakut-nakuti. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita terhindar ya dari 8 langkah setan ini, dan kita harus senantiasa mohon pada Allah supaya kita bisa tidak ya terperangkap dari godaan setan. Sekiranya video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.